Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi wa bi ulumi fid dharain. Qalu baris 7 baris dari 1, 2, 3, 4 wa ayatuhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatuhu wa ayatuhu lan arep yen to ngundang sapa man hu ing sahib bi habbi asma'ihi kelawan luweh disenengine pira-pira undangane namane sahib ilahi maring sahib. Wa ayat nalan arep yen toh muji ngalem sapa man alaihi ing atase sahib. Mujine mau bima klan perkara yukra kang den kaweruhi apa ma min mahasini saking pira-pira kebagusane sahib. Wa ayas kurulan arep ento bersyukur pemanhu ing sahib ala soni iki ing atase penggaweane sahib fi haqqihi ing dalem hake sahib. Wa ayya lupa arep kan arep ento nolak sapa man anhu sange sahib fi ghibatihi ing dalem ngrasani sahib. Ida ta'aradu ing dalem nalikane den pentok di ardihi maring liir awal maring kewirangane sahib. Kama ke perkara yudab bukan den wodo alaihi an-nafsi kang den sengiti kena an-nafsi sang awak dhewe. Wa ayan saulan arep yen paring nasihat yo adi kasril ain li irdihi diulangno li irdihi ya. Wa ayyadapun arep yen nolak sapa sahib wa ayyadapun yen nolak sapa man anu sang sahib fi ibadi ing dalem nalikane ngrasani sahib. Ida ta'aradu ing dalem pertentangan berlawanan ora cocok li irdihi krana napa kewirangane sahib. Kama ke perkara yuda bukan dan pentokake al nafsi saking awak dhewe nemah. Wa ayan selan arep yen to paring nasihat ngandani sapa manhu ing sahib bilut fi kelawan alus wa ta'ridi lan nglirik idah taja ing dalem nalikane butuh sapa man ilahi maring sahib. Yang kelima yang harus dilakukan ketika kamu berteman dengan seorang adalah kamu memanggil ayatuhu bi ahabbi asma'i ilahi. Kamu memanggil nama yang dia sukai dipanggil. Dalam hal ini tentunya nama asli, ya. Kemarin saya terangkan ya, sebelum kemarin karena kemarin libur Selasa, kemarinnya lagi dan Senin libur lagi ya, karena memang ada kegiatan di luar. Jadi mohon maaf kalau libur itu ya memang karena ada kegiatan di luar, bukan main-main, memang kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Ya. Apa tadi? Memanggil dengan nama teman kamu yang orang tadi suka ketika dipanggil. Berarti yang pertama memanggil dengan nama asli. Boleh selain nama asli 3 perkara. Kemarin sudah saya terangkan. Yang pertama, nisbat. Urutannya urut nggak apa ini ya. Kunyah atau kinayah. Yang terakhir adalah laqab. Nisbat ini adalah nama dinisbatkan daerah asal. Misalkan ini Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Berarti berasal dari Jawa atau Banten.
Ini yang nyarai kitabnya Imam Ghazali ini. Kemudian ada lagi misalkan Imam Suyuti. Itu juga berasal dari kata daerah Asyut di Mesir. Ya. Imam Ghazali itu pun juga nama nisbat. Ya. Kemudian misalkan sama nama ini. Mau Ahmad. Mangkang ke Semarang. Ke Semarang. Kemudian Mangkang isin wong Mangkang ya. Jadi kalau saya dulu pernah punya teman. Ya. Punya teman beda sekolah. Ya kenal di jalan lah. Tanya, rumahnya mana? Semarang. Pakai bahasa Indonesia, ya wong Jawa, wong Kendal ya ngomong bahasa Jawa biasa gitu. Iku gayane sok-sokan pakai bahasa Indonesia. Omahe ndi? Oh, rumahku Semarang. Oh, Semarang. Semarang endi? Mulai rasa isin. Ternyata mana? Mangkang. Malah wong Mangkang sok-sokan bahasa Indonesia. Lah kok digojol karo kanca-kancane akhirnya. Karena ketika nyebut Mangkang itu pasti arahnya ke sana itu ya, yang jadi di Mangkang itu ada 2 kebun binatang ya. Kalau yang ke selatan kebun binatang anak-anak ya, kalau yang ke utara kebun binatang bapak. Itu ada Pondok Putri ya, Darun Nikmah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nanti jangan pada penasaran kalau main ke sana Pondok Putrinya mana sih kok ya. Pondok Putri yang lain ini ya. Darun Nikmah apa? Omae kenik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tuyur-tuyur ya, omae pira-pira manuk. Kurungan tok, ra ono manuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yang pertama tadi nisbat. Ya, misalkan As-Samaroni dari Semarang. Karena Semarang bahasa Arab ra iso ningeng. Soalnya nonjim. Kemarin saya ceritakan, saya punya teman yang rumahnya Nganjuk. Masih ingat kan? Ya, pelajaran Lughatul Arabiyyah ya, diajar oleh Pak Yai Soim itu. Pak Soim mengajarkan waktu itu tulis pakai bahasa Arab yang baik dan benar. Nama, alamat, nama bin, nisbat. Ya. Contoh punya saya, Rifkil Muslim bin Suyuti Murtadha. Nisbatnya Al-Kaliwunui atau Al-Kaliwunjui. Karena pakai nun jim, tidak ada Al-Kaliwunui, ngui ya atau ya pakai ain titik 3 nggak ada. Al-Kondali. Ya. Nah teman saya itu ada namanya Haris, orang Nganjuk. Ngeng itu raiso ya. Berarti dia untuk menulis Nganjuk dia harus menulis apa? Nun jim. Kayak tadi As-Samaroni Semarang menjadi Samaronji. Sarang misalkan contoh Syekh Maimun Zubair ya, As-Saroni sarang atau As-Saronji sarang. Lah, yang dikehendaki Pak Soem waktu itu pakai nun jim. Ya, berarti sing mau kayak teman saya Semarang ada Faiz itu As-Samaranji atau As-Samaranji nisbatnya. Lah, bingung iki bocah iki. Ngengerai nun ain titik 3 gak oleh. Berarti untuk ngeng berarti dia harus menulis nun jim. Berarti Al-Nganjui menjadi Al-Janjui. Akhirnya diundang Al-Janjui. Ya bismillahirrahmanirrahim. Itu bercanda aja. Tapi memang real. Akhirnya dia ketakutan sendiri. Nulis nak salah piye. Ya. Harusnya Nganjuk menjadi Jan. Ya. Mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, setelah nisbat ini tidak urut nggak apa-apa. Maksudnya saya menerangkan terlanjur saya ucapkan tadi. Setelah nisbat ada lagi namanya tadi apa? Kunyah. Ini yang paling afdal sebenarnya kunyah dulu ya. Pakai abun atau umun atau ibnun. Misalkan saya, berarti Ibnu Suyuti, anak lanangnya Pak Suyuti. Ya. Atau untuk abah misalkan Abu Pak nih Rifkil Muslim. Seperti itu. Misalkan Ahmad, bapakmu Ahmad. Maskur Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Atau bapakmu berarti Abu Ahmad. Ya, seperti itu. Itu contoh. Yang ketiga, lakop. Lakop ini apa tadi? Julukan. Nah, lakop ini punya 2 kemungkinan. 1 lakop karena memang penghargaan. 2 lakop karena untuk penghinaan. Contoh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memanggil Sayyidah Aisyah menyebutnya dengan Humairah. Ya Humairah, artinya apa? Hei wong wedok sing ayu sing pipine merah merona. Dari kata ahmar atau hamro, bang. Orang Demak nih ini, ngajarin Demak banget abangnya wabi. Ikut mubalaghahnya itu ya, wabi. Ya. Itu ada juga sedikit ikut mubalaghah dan tasghir serta nisbat. Bukan nisbat apa tadi? Lakob. Nah, ada lagi lakob yang dengan tujuan menghina. Contoh, Musailamah al-Kadzab. Musailamah digelari al-Kadzab karena dia pembohong ulung. Kenapa disebut pembohong? Karena dia mengaku sebagai nabi. Padahal setelahnya Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi nabi. Dikatakan nabi itu nabi akhirul zaman. Ya. Apa? Nabi paling akhir. Ya. Nggak ada lagi nabi setelahnya. Bahkan Nabi nanti dawuh laufurido, seumpama, seandainya setelah saya masih ada nabi. Ya. Dawuh Kanjeng Nabi niscaya ya Abu Bakar dan Umar. Karena ijtihad dari Abu Bakar dan Umar itu sering podo karo sing nanti keluar perintah dari Allah lewat Quran yang turun. Salah satu contoh misalkan ketika waktu perang, ya, ijtihad dari Abu Bakar sama dengan yang ada di Quran. Ya. Untuk masalah jizyah, masalah apa dan sebagainya. Untuk kemudian memerangi orang yang mengaku nabi dan sebagainya dan macam-macam. Kemudian ada lagi ijtihad yang dilakukan Umar juga kadang beberapa yang sama dengan apa yang ada di Quran. Bahkan lafaz adzan itu salah satunya juga Sayyidina Umar. Ketika itu ada dua sahabat yang bermimpi, ya. Yang satu kalau tidak salah Yazid, ya. Yang satunya Sayyidina Umar ini. Coba dicek lagi di Khulasah Nurul Yakin ada, ya. Nah, waktu itu kan sahabat bingung. Ya. Nabi Isra Mi'raj, ya. 27 roh, ya. Bentar lagi. Ulang Isra Mi'raj dapat oleh-oleh. Ya, untuk giveaway ini sholat 5 waktu. Itu sudah mulai banding berulang-ulang itu. Awalnya 50 rakaat, ya, sampai akhirnya 50 waktu, akhirnya menjadi 5 waktu 17 rakaat. Sahabat yang pertama kali membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya mendapatkan gelar As-Siddiq. Ada dua kemungkinan. As-Siddiq di sini ketika beliau adalah pertama kali membenarkan. Kedua, karena yang selalu menemani Rasulullah. Bahkan di situasi tergenting apapun, jawabannya ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah. Itu. Lah terus bingung. Nek sakniki penak jam ono alarm, ono aplikasi sholat pun sekarang ada ya banyak. Oke Kanjeng Nabi kita mau sholat. Pertanyaannya carane piye nomor 1? Nomor 2 waktune cara nandani ini piye? Makanya di Qur'annya cuma ada aqimus sholat. Ingatane di video ada bocah-bocah ya, koma berdiri ana wong sholat ngadeg geger tok. Ngadeg kaya apa? Monas buangkah orang dengan bebas ya. Bukan seperti itu. Diperjelas hadis Rasulullah, sholat itu carane ngene. Dawuh Kanjeng Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Itu hadis. Nek zaman biyen penak, sahabat tabiin, salafus sholih menangi, sangat tembus. Lah tekan awake dhewe. Bagaimana mungkin kita mau tahu sholat ala Rasulullah? Wong YouTube wae ngono. Saiki enak sama tutorial sholat ala Rasulullah, YouTube, no, ya. Sudah ada yang buat di online itu kemarin. Dari kemarin kalian ditawari itu, jadi ambil, ya, akhirnya diambil yang lain. Enggak apa-apa. Ya. Sama-sama tujuannya baik sama dakwah, saling support aja. Ya. Jadi sesama, memang istilahnya sama habis malam jangan saling mendahului lah ya. Tujuannya podo-podo apa saling support, enggak masalah. Nah, kemudian itu salafus sholihin akhirnya menulis beberapa kitab karangan yang sama seperti yang dia lihat ketika Rasulullah sholat. Berarti sholat adalah apa? Ibadah mendekatkan diri kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan kedua salam yang di dalamnya ada rukun qauli, rukun fi'il. Seperti itu definisinya. Pentingnya definisi, pentingnya ta'rif.
Berulang-ulang ini saya tekankan di forum manapun, baik di forum ngaji, webinar maupun di seminar maupun pengajian secara langsung. Saya selalu menekankan apa? Pahami dulu definisinya, pahami dulu tarif. Contoh kecil sekarang lagi musimnya podcast. Ini mohon maaf ini. Orang itu masih salah paham apa itu podcast. Bahkan baru aja kemarin masih ada orang bahas podcast. Mau buat ruangan podcast dan sebagainya. Nanti videonya. Tarifnya aja salah. Podcast itu apa? Podcast itu adalah radio masa depan. Berarti yang dibutuhkan adalah konten suara, bukan video, bukan gambarnya. Terlepas sekarang di konten-konten YouTube ada beberapa artis yang membuat video podcast. Sekali lagi video podcast. Karena dia mau main dua. Podcastnya dapat, YouTube-nya ada. Sampai sekarang orang masih salah paham. Ayo, dia podcast so. Ning studioku ono video. Sebenarnya tidak butuh video. Kalau sekedar podcast dulu, tapi akan menjadi berbeda ketika dibalik menjadi video podcast. Jadi dua. Podcast saja itu suara, kalau video podcast berarti video ono gambar. Seperti itu. Ya. Karena ada beberapa orang yang memang tidak nyaman di depan kamera. Dadak macaan dhisik, kita make upan dhisik, ya. Ada juga udah terbiasa di depan kamar tapi rak pede ya sih ono. Ono meneh sing goblok ning ngarep kamar rak pantes blas ya ono, tapi goblok wae. Nah, podcast itu adalah apa? Sarana bagi orang tidak begitu nyaman dengan kamera. Atau tidak perlu maca, ya bisa dipodcast. Nah, sekarang ada lagi kemarin baru beberapa hari ini namanya Clubhouse. Itu lebih enak lagi, hampir seperti webinar, tapi hampir seperti Zoom, Meet, tapi kita tidak perlu pakai video. Enak ini. Cuma sayangnya ini masih limited edition. Hanya bisa di-download oleh aplikasi yang gambare buaya kerowak niku ya. Ya. Dan tidak semua orang bisa masuk. Ono sanad kan. Kalau mau masuk Clubhouse itu ada sanad. Karena tidak semua orang pengguna iOS pakai Apple bisa langsung download, bisa masuk. Bisa jadi dia download tapi belum bisa masuk. Semakin orang tadi semakin sering ngisi materi, sering di Clubhouse, maka semakin orang tadi bisa mengundang teman yang lain. Bahasanya itu. Maka kita istilahkan sanad. Jadi ono syafaat. Nggak perlu Clubhouse itu sama kudu golek syafaat. Itu contoh. Bahkan teknologi pun mengenal syafaat, mengenal sanad gitu. Ya bro. Tadi jam 9 sampai jam sekitar setengah 12 ya. Itu ada juga ya sanatan. Sekarang sudah mulai ngaji virtual, sanatan virtual ya. Tadi diadakan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yassin, dengan salah satu syekh di Mesir, di Al-Azhar ya. Ijazah do kitab. Ngaji itu ijazah. Sanatnya tembus mutasil. Karena memang langsung. Terlepas delay itu masalah sinyal, yang jelas di sana juga langsung, di sini langsung. Dan sumbernya jelas. Orang ngawur. Berarti yang nyimak tadi ketika ajas tukum langsung bilang aja kopil itu atau kopil. Atau tanpa dibunyikan ajas tukum sudah secara otomatis karena mengikuti kegiatan tersebut maka akan mendapatkan barokah ijazah dari kegiatan tersebut. Nah, mbiyen kan kudu nekoke saya saka Mesir, Indonesia niki. Saiki enak. Mbah, nang Mesir mawon nggih. Nggih, ya ora. Enak rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma sayangnya tidak semua orang paham teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tidak boleh lagi apa? Kamu menjelek-jelekan ini. Wa ajaziba anu fihi batihi idza ta'arada li irbi. Kama yudabu an. Jangan sekali-kali kamu membicarakan apa? Menggosipkan, nyinyir, apalagi nyinyir, glendengi, gosip, apalagi yang sulit bahasanya ya, ono bahasa orang kayak gitu. Kepada teman kamu. Kalau di sini dikatakan fi hadrihi au ghaibati. Di depannya maupun di belakang. Sing akeh ini ya. Ning ngarepe muji-muji, ning gurine ngelek-ngelek. Bener betul? Nak ning ngarep misalkan olah karo Ahmad ya. Walah sama ini ya Allah ganteng banget.
Neng burine Allah ganteng ngopo laki orang keriting misalkan seperti itu. Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ayan sahu bilutfi. Kemudian ketika memang teman kamu butuh nasihat, koncomu rada melempeng-melempeng sithik, salah-salah sithik, dinasehati. Nasihatnya dengan apa? Bilutfi. Dengan lemah lembut. Ini perhatikan, menasehati dengan menegur berbeda ya. Nek sampean pengen bener-bener nasihati wong, ya, agar lebih mengena, kalau bisa cukup berdua saja. Ya, 4 mata, face to face, ya. Dari hati ke hati, lebih mengena daripada sampean nang ngarepe wong akeh, unek-unek iki, wah bocah kurang wajar rak genua ngene. Itu secara mental dia akan terkena. Isin. Tapi memang terkadang ada beberapa pendekatan yang harus seperti itu. Ya, teguran keras itu. Berarti ketika orang sudah menegur seperti itu, bisa jadi orang yang menegur sudah habis kesabarannya. Mergone menungso ki yo batas kesabaran. Nek sampean kok ra iso ngamuk, ya, sabar terus. Itu perlu dipertanyakan, jadi sampean menungso apa ora? Ora ndek emosi. Ya, tapi tergantung bagaimana kita mengelola emosi kita. Emosi itu tidak harus marah loh ya. Sampai yang sedih ya emosi, seneng ya emosi. Ya. Nah, dari ilmu psikolog seperti itu dikatakan. Tapi macam-macam jenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa disulan utawi sing nomor 6. Wasa disulan nomor 6 iku ayyafu arab yen to ngapura sapa man. Anzalati saking keplesete sohib. Yang keenam adalah kamu memberikan maaf kepada teman kamu dari kesalahan-kesalahannya, kepleset atau keluputannya. Wa kuatihilan yo podo kesalahan iman. Walayak tabulan ora mangklah sapa men. Mangklah apa? Nyacat, ngundat. Bahasa Indonesiane apa? Ngundat, napa? Mengungkit-ungkit. Ya. Aja mangklah, aja ngungkit-ungkit alaihi ing atase. Alaihi ing atase man. Alaihi ing atase sahib. Walayak kulan aja ngundang sapa man lahu maring sahib fi khalwatihi ing dalem tingkah persepene man fi hayatihi ing dalem uripe man wabak damamati lan ing dalem sawise matine man wa ayah senalan arab yen bagus sapa man alwafa ing pira-pira wafa tanggungan ma ahli sertane keluargane sahib wa aqori bilan bira-bira sedulure sahib pada mauti ing dalem sawise matine sahib wa yusarar yen to milihake sapa man at-tafifa ing enteng anhu sanging sahib nek ngene palayu kali mongko aja ngaperdi-perdi sapa man ing sahib sean ing suwi-wiji min hajati sing hajate man kaya ruju monggo ngepenakake kaya jim napa hak kaya ruhu monggo menake kaya sirrahu ing rahasiane sahib min muhimmati sangging perkara abote sahib. Jadi yang berikutnya yang nomor 6 adalah kamu memberi maaf ayyafu anzalatihi wa hafwati
Ketika teman kamu melakukan kesalahan, maka diupayakan kamu maafkan. Ya. Dan juga tidak menjelek-jelekkan. Yang ketujuh itu nek se iso dimaafke. Nggih. Se iso dielingke. Lah kadang niku sing kurang ngajari kok kanca wis di bahasa kasare basa Jawane ditulung mentung. Dikekati rogoh rem rak ngilingi ditulungi. Ya. Niku merasa lebih besar. Padahal bukan siapa-siapa. Jadi kacang lupa pada kulitnya. Kalau memang masih bisa dimaafkan, dimaafkan. Ya, umpamanya ya. Kalau menurut saya, seseorang itu pasti berhak punya kesempatan kedua. Ya. Salah pertama mungkin dimaafkan. Tapi ketika diulang lagi kesalahan yang kedua, bahkan ketiga ya, naudzubillah min dzalik. Ada pepatah mengatakan, jangan sampai kamu menjadi seperti seekor keledai yang jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ini jenis hilaf iki pisan. Ya. Umpamane ngeten contoh wae, sampean poso ya. Poso, lali ngombe. Wah, lali aku ngombe. Tak gelas. Bariku ngombe meneh iku ora lali jenenge tanduk. Ya. Yang pertama sedih maafku karena tidak sengaja. Atau ilanang cah lanang to wedok padha wae jan ya. Sing lanang mbok wedok ayu, tak klebatan. Ya. Dikatakan nek durung kedep durung dosa ya. Akhirnya Ahmad roh mene temen-temen terus. Mat kok menggelik terus. Menudit dosa iki. Bukan seperti itu yang dimaksud. Sing dimaksud sak klebatan itu sing ngeten tok, rak jarak. Wah terus mau pendelik ning ngarepan ngene terus, Mas. Ya. Sing wedok ya padha wae. Wong wedok biasane kok adoh ndelok isik kok terus tekan. Apa lagi di-save tekan ngarepe lagi ndingkluk. Udah di record kamu. Wah. Kae ya, ihsan kae sing pinter bal-balan. Waduh di target di lock sih. Cara ya, sniper di target lock. Ya. Baru di download sih, di save ning memorinya ya. Kayak ini tekan ngarepe ndingkluk, padahal waduh deloki terus. Bener ora, Pak? Terus ya memang modusnya cewek-cewek kayak gitu. Ya, buayane khusuk padahal alah padha. Sing lanang kene adep-adepan malah rawani, buayane sok-sokan ya. Nyontone rawani. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apik berarti sik duwe isin. Karena dikatakan al haya nisful iman. Wong sing sik duwe isin niku berarti duwe iman karena al haya nisful iman. Malu itu separuh dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluh. Nah, tadi kalau masih bisa dimaafkan ya. Nek kok sik diulang meneh bahkan semakin menjadi-jadi ya wis. Mungkin dimaafkan tapi tidak dilupakan. Ya sak cukup maaf iya. Nek jare mbak-mbak itu biasanya ya. Seseorang yang membuat kesalahan, ini jare mbak-mbak ngomong tok ya. Wong nek kepercayaan itu diumpamakan seperti sebuah kertas. Jare ini ngono gayane. Sebuah kertas. Ketika kertas itu diremet ini. Ya. Kertas diremet. Ini sama dengan sebuah kepercayaan yang kamu rusak untuk pertama kali. Kemudian setelah itu kamu lepas. Mau jembeng nih apa? Di apa bahasanya? Di apa? Kamu buka lagi kertasnya. Kertasnya tidak sobek memang. Tapi bekas lipatan-lipatan yang diremet mau saya ono. Bener apa salah? Makanya jarang wedok. Kami bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Bener apa? Sejarah mencatat seperti itu contoh. Siti Aisyah, sing akhirnya penyebab perang Jamal. Nopo kok Siti Aisyah melu sing merangi Sayyidina Ali. Ditareh. Gak perlu kitab yang gede-gede. Khulasah Nurul Yakin yang tipis. Nek kurang marah mau Nurul Yakin nih. Ya. Kenapa Siti Aisyah pada masa kepemimpinan Khalifah Sayyidina Ali justru
termasuk ikut kelompok yang memberontak melawan Sayyidina Ali. Kenapa? Berawal dari sakit hati. Tidak Aisyah orang Nabi, memperluin orang hati. Itu bermula dari apa? Ketika ada namanya, coba dicek, kitab murah gede-gede, tipis we. Khulasatul Nurul Yakin, Hadisul Ifki. Ya, juz berapa itu? Khulasatul Nurul Yakin juz berapa? Bukan, juz 1 udah ada, juz 2 atau juz 3? Hah? Dicek lagi, empuh atau ngaji, ya. Kalau tidak salah, kalau tidak juz 2, juz 3, ya jelas tidak di juz 1. Hadisul Ifki itu dikatakan, singkat cerita ini, ada gosip perselingkuhan Siti Aisyah. Bermula ketika Nabi pulang perang, ya, Siti Aisyah nderek, karena waktu itu Nabi garwane kathah untuk berangkat perang atau pergi kemanapun, orang yang istrinya banyak harus melakukan undian. Nah, makanya memang niat di bojo akeh, niat kocokan sing akeh undian, ya, ngesuk sing dijak bojone sapa ya. Nah, Siti Aisyah itu fisiknya tidak seperti orang zaman dulu. Gini loh, kategori cantik zaman dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau sekarang, wong dunia ke ayu, tinggi semampai, seksi, bodinya langsing. Perempuan, sorry, ini bukan bermaksud membicarakan body shaming ya. Coba saya dulu, Miss Universe, walaupun yang saya Miss Universe ireng keriting tahun ini. Maksud saya, bentuk tubuhnya seperti itu kan, ya kan? Tapi ketika laki-laki mengidentifikasikan wanita cantik, zaman dulu adalah orang yang agak berisi, bahkan cenderung gemuk. Menurut. Nah makanya Siti Aisyah dulu termasuk yang gitu. Liane rada berisi, Siti Aisyah kurus sekali, seperti perawakan model sekarang. Tinggi semampai, ya mungkin nggak begitu tinggi. Intinya kurus, tidak seperti wanita yang lain. Makanya ketika perang itu naik unta itu ada tutupnya, sekeduk namanya bahasa kitabnya. Ketika Siti Aisyah naik dan tidak naik, untanya tidak bergeming. Nek lumrahe wong numpak untane diumpaki, untane rada medun. Karena berat. Contoh sampean naik motor, pasti nak sampean rada ngeten to. Apalagi motornya motocross tuh, shock breaker-nya pasti ngerasa. Yang numpak lemu bisa nut gitu doh. Nah itu untanya tidak bergerak. Singkat cerita Siti Aisyah pengen qadil hajah. Qadil hajah kebelet lama nggak balik-balik ngerti nih rombongan paling sebalik suwine pol. Wallahu alam bisa jadi waktu itu Siti Aisyah sakit perut atau memang ada kendala yang lain, wallahu alam. Singkat cerita tinggal rombongan berjalan terus kesel akhir keturun. Nah ini Siti Aisyah itu walaupun punya kelebihan memori hafalannya bagus, bahkan salah satu termasuk perawi hadis terbanyak ya. Riwayat hadis dari jalur perempuan paling banyak Siti Aisyah. Tapi Siti Aisyah duwe iki aja di politisir ikut pedot mungkin atau bahaya. Ini real dikit keterangan kitab seperti itu. Siti Aisyah itu ternyata punya apa? Sifat jeleknya adalah turunan, ngantukan. Oh sampean wah berarti aku nak ngantukan kok Siti Aisyah enak men ora ngantuk mutok yang bodoh. Ya. Berarti kalau nak ngantukan apalane cepet iku Siti Aisyah Mbak ora sampean. Nah sampean ngantukane pancen mergo turunan. Ya. Kemudian ada sahabat, kalau yang sering ada yang pernah naik gunung, coba gunung kembar ya, gunung Sintenanan, gunung kembar ya. Ya. Naik gunung pasti ada rombongan depan dan belakang. Nah, setelah rombongan selesai, ini ada kelompok yang paling belakang satu orang. Ini pas ning dalan weruh metutuk, lho apa kayak metutuk ya? Ini padang pasir orang metutuk apa ya diparani, lho jebul garwane Kanjeng Nabi. Jarang saiki lak ngono, lho punya itu iki. Apa yang dilakukan? Dipinarake naik, kalau ndak untanya kudanya. Ya, sahabat tadi menuntun. Nah ternyata rombongan sing mau wis teko, lho Aisyah nek diilangi. Ora mulai-mulai. Setelah beberapa waktu, loh, kok malah karo sahabat kae. Ini akhirnya timbul gosip. Ya. Dilalah kersane Gusti Allah. Biasanya Quran itu turun ketika aksidental ada peristiwa. Dilalah itu hampir wakilah 2 bulan, wakilah 3 bulan. Sama sekali nggak ada wahyu. Pun satu yang turun. Singkat cerita, pada suatu waktu ketika Sayyidina Ali berkunjung ke dalam Rasulullah, ya, Siti Aisyah di jero kamar.
Rasulullah karena Ali sedulure ngomong karo Ali, cara Jawane mungkin ini. Li, cara kowe piye? Ini cara Jawane ngoten. Kira-kira dialognya seperti kita bayangkan aja seperti itu. Enggak mungkin ngomong ngoten Kanjeng Nabi bahasa Arab. Gitu. Li, cara kowe piye? Lah pripun Kanjeng Nabi? Gosipnya tambah ra umpamanya seperti itu. Lah, Sayyidina Ali karena merasa ponakan nih Kanjeng Nabi. Pengen ngerem-ngerem lek nih, bener? Apalagi itu adalah manusia paling utama. Siapa Sayyidina Ali ngeten? Penak. Kanjeng Nabi. Jenengan lah Nabi toh. Lah jenengan lagi rek ngacung sapa wedokan sing ra gelem karo sampean. Mesti gelem. Ora jenengan acungi wae toh. Dumemeti pengen karo jenengan. Trimane Aisyah itu orang. Neng jero Aisyah krungu. Neng jero kamar iki. Sayyidina Ali pulang. Sayyidah Aisyah keluar kamar. Matur karo Kanjeng Nabi. Nek corok lagu nostalgia ini mau nyanyi. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dioleh kere Kanjeng Nabi. Ini Sayyidina Abu Bakar. Sampai akhirnya turunlah ayat baroah sing sampean ora oleh maca bismillah niku, ya. Terus berapa itu? Ya. Itu asbabun nuzule itu. Nah, berawal dari itu sing mau tak mungkin mau wanita bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Kapan maneh ki aku nyerang Ali? Lak ngono corok cowone ya ta. Dikomor-komori bisa. Wah, matur Sayyidina niki Siti Aisyah, Sayyidina Ali ki ngeten. Pripun kula butuh dukungan. Ya tak dukung. Nah, mungkin seperti itu. Tapi apa yang terjadi akhlak dari sahabat Nabi, Sayyidina Ali sama sekali tidak melawan dan tidak menyentuh pasukannya, dikepung tok, diantarkan pulang, dijamin tidak ada satu rambut sehelai pun yang rontok dan tidak ada satu kulit pun yang tersentuh. Pasukannya dikembalikan selamat dan diantar kembali. Karena memuliakan keluarga Kanjeng Nabi dan memuliakan namanya Ummul Mukminin. Badhe Kanjeng Nabi sedo seluruh istri Kanjeng Nabi disebut Ummul Mukminin. Ben apa? Ben orang sahabat sing greges, mosok garwane Kanjeng Nabi masih rapian mosok. Karena ibu dhewe ora oleh Ummul Mukminin, mosok meh rapi makmu dhewe. Ya, itu sekarang. Jadi itu. Ya. Itu jari ini kok ngono bener ya? Wanita itu bisa melupakan, tidak bisa memaafkan, tidak bisa. Oh, kayak kertas, ya, sing diremet, sing dibalik ya meneh ya, kayak gue ya, jari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu asad itu sudah, ya sama. Ya kalau memang tadi teman kamu seperti ya wes, maaf ya, tapi ya itu dititeni wae, ya. Asamin utawi sing nomor wol, sabit ya, sudah. Yang ketujuh. Apa? Yang ketujuh adalah tidak meninggalkannya. Dalam ketika sampai nek pas alhamdulillah. Apa-apa yang dilakukan alhamdulillah. Ketika mendoakan, memanggil sahabat baik ketika dalam keadaan hidup maupun mati tidak berubah. Maksudnya ini loh. Kadang ki ana wong ning ngarepe ngomong apik ning mburi ra apik. Ini tidak boleh. Cek urip dalam pas mati dielek-elek. Ketika memang kamu sudah berteman dengan seorang dan memang itu teman kamu, ya selamanya jadi teman kamu. Beda dengan teman sing ya sama ini tak omong itu beberapa waktu yang lalu untuk menentukan teman yang baik atau tidak ya. Kalau dia tetap menemani kamu di keadaan apapun, ya, konjomu pas kere, isik ngonconi, itu teman sejati kamu. Kalau dia cuma datang pas kamu punya uang saja, pas kamu mulia saja, itu bukan teman sejati. Teman sejati yang mau. Ketika kamu ada di titik terendah kamu, di bawah itu adalah teman kamu yang dengan segala kekurangan itu adalah teman sejati kamu. Dan itu perlu kamu pertahankan dan perlu kamu perjuangkan dalam keadaan apapun. Dan itu kadang lebih kuat hubungannya daripada saudara kandung sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamin lan utahe nomor 8. Iku ayyuhsina. Apa tadi?
memberikan perkara yang bagus. Ayo sinal wafa, apa-apa yang kamu lakukan, ya, ma'ali wa aqribi ba'da mauti. Hubungan baik yang kamu jalin dengan orang tadi, jangan cuma berteman dengan orang itu saja, tapi juga dengan keluarganya dan kerabatnya. Dan ketika misalkan teman kamu sudah meninggal, ini tetap kamu jalin hubungannya. Tetap ngonconi, tetap isi ora terus wah koncoku wis mati kok, rameh kenal anake, rameh kenal putune, tidak seperti itu. Ya, tetap dijaga silaturahimnya walaupun teman kamu tadi sudah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Atasi utawi sing nomor 9. Yang nomor 9. Apa? Tadi memberikan keringanan, mencoba mencukupi ayu tiro at-tahfifan falayuk kalifahu syai'an min hajatihi fayaruhu sirro. Pastikan apa-apa tanggungan, ya, jangan diberatkan. Nak duit dienteng, gue nyenengke atine koncong. Bahkan ketika orang sudah meninggal. Min muhimmati sange perkara abot ya man. Waya darul arepina mertelakake sapa man alfaroha ing bungah. Bijami imang kelan sakabehane perkara. Tarohakan tarta hukang bungahake ing ma lahu kang bungahake ing ma lahu kedue sahib. Ini tahaddus bini. Makanya sing apik iki apa? Tahdus binikmah. Walaupun tahdus binikmah dengan riya itu beda-beda tipis ya. Tahdus binikmah itu menceritakan nikmat yang kita peroleh. Contoh. Ini saya contohkan. Beda-beda tipis antara tahdus binikmah dengan riya pamer. Contoh. Sampean kabeh seumpamanya. Semoga saja bukan seumpamanya. Oke. Moga-moga saged haji umroh. Amin. Kira-kira pengen rak foto dengan background Ka'bah. Ingin? Dengan background makam Rasulullah. Dan background Raudhah. Dengan tempat-tempat bersejarah. Hajar Aswad. Tapi angel Hajar Aswad. Atau makam Ibrahim. Pengen betul? Setelah itu pasti apa yang kamu lakukan zaman sekarang? Upload di sosial media, bener? Bener apa enggak? Nyampe rumah di ruang tamu, bener? Nah. Coba analisa kamu, itu tahadus binikmah atau riya? Tahadus binikmah dong, niatnya awake dhewe napa? Niat kita adalah mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Kita bisa langsung dikai umur panjang, dikai rezeki, dikai kesempatan, sakit ziarah Makkah Karena apa? Tidak semua orang bisa. Mungkin ia kaya, tapi belum dapat panggilan. Tapi sebenarnya jangan nunggu panggilan. Kita harus mendatangi panggilan dengan cara apa? Daftar. Karena sekarang waiting listnya semakin panjang. Bahkan ada orang nekat, belum duit, belum cukup, daftar di sini. Masih 20 tahun, misalnya seperti itu. Atau karena nunggunya lama umroh lah, yang penting tahu roh seperti itu. Oke. Lah kok terus ana uang umpamane. Bocah kok pamer. Haji, umroh, foto-foto wae. Video-video wae. Mungkin tidak muncul nyinyiran seperti itu. Mungkin saja. Nah, makanya tadi innama a'malu binniyat. Tergantung niat kita. Kalau saya husnudon, orang-orang itu adalah tahadus binikmah. Wujud dari dia menceritakan nikmat yang diberikan Allah SWT. Saking senangnya, saking bombong. Beda lagi kalau seperti ini misalkan, ya sekarang ada fitur live itu ya. Misalkan, hello guys, hari ini kita live dulu ya guys. Itu beda meneh. Nah, sekedar konten video atau foto yang untuk mendokumentasikan, menurut saya sah-sah. Beda kayak tadi misalkan ya. Tawaf ya. Labbaik Allahumma labbaik.
arep keliling ngene. Samplok wong tidak itu HP-ne syukur ya ora. Kan gotoknya dua wian ini. Nah itu beda. Musik meneh. Lagi bingung menggo apa? Ya kayak itu lah. Gue gamis ngerko piro ya. Allah kayak niat ibadah apa niat pamer. Gitu. Ya, pas. Kenapa saya bilang status bini emas? Itu ibadah. Jangankan ibadah. Perkara mbah wae sampean kadang pengen tahadus bini emas. Contoh. Ahmad saat durung mulai mampir pondok. Sing Kidul Ratan, aja sing Lor Ratan. Ya. Yang Mangkang dia mampir pondok sing Kidul Ratan. Temu saudara tuanya. Ini duit 500 ya, apa? Selamat. Orang hutan, kera, apalagi apapun namanya ya jenis saya. Terus Ahmad pengen foto. Karo dulurku ganteng di misalkan ya. Atau mungkin foto ikut kok. Kamu upload. Kira-kira pamer apa tahadus ini sama Ahmad? Tahadus ini mau jebule ganteng aku. Wah, ngono to, Mas. Atau alhamdulillah iso mlebu pondok putra. Atau pondok putri sing mau kae. Gitu nek ojo. Ya, pastikan itu ya. Oh, ngoten ya. Jadi perlu diperjelas antara tahadus nikmat dengan riya itu beda tipis sekali. Sing iso bedaki apa awake dhewe. Pastikan makan kamu ketika niat upload perkara ibadah terutama ya diniati tahadus nikmat. Karena di sini jelas. Ini pernah satu quote yang disampaikan oleh Gus Mus ya. Kalau kamu bahagia, tunjukkanlah kebahagiaan. Tapi kalau kamu sedih, ya jangan kamu umbar kesedihan. Kira-kira seperti itu dawuh. Atau nek dawuh Mbah Mun ngeten. Wong Islam iku kudu ngetokno gagah. Senajan pengen nangis rasane. Ya harus kudu ketok gagah. Ora rene sithik ngangkluk sithik. Ngakeh sisane. Terus nak sampean ketemu koncone ngangkluk. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak, ini kan jadi ngangkluk berjamaah ini. Ini pusing, aduh kayak utang. Ini ngomong, waduh aku tambah pusing, pusing kuadrat jadinya. Cerita ini enak-enak. Alhamdulillah, aku bar iki monggo nak meh. Ini akhirnya menimbulkan apa? Efek positif. Ya. Jangan efek negatif. Menular itu. Nggih. Nek cara aku nganane ini cerita. Ono wong perang ajar rekon. Liga Santri final 2000 berapa? Terakhir itu kemarin libur 2019 berarti ya. 2019. Yang final Jawa Tengah, babak pertama menang 2-0, babak kedua 2-2 adu penalti kalah. Ya. Ono teko. Orang ajar dong, yo, maksudnya guyon. Terus ora melu nangis ke bocah-bocah kae. Tak jawab. Loh, nek sampean teko sing paling gelo sapa paling lara ati sapa paling kecewa sapa ya aku. Aku mulai dari nol mereka latihan, bahkan 7 hari saya temenin, nggak pulang nonstop 24 jam. Ya, Bro. Kalah. Yang bertanggung jawab semuanya saya. Selaku manajer tim dan sebagainya. Ya. Kok sampean ra kecewa? Ya banget kecewa. Cuma nek aku nangis terlalu kecewa melihatkan saya lemah di depan mereka, apakah mereka justru akan tidak lebih beban lagi? Mereka semakin tertekan lagi, beban lagi, santri-santri mulai tambah kecewa. Makanya ngomong, lha sampean piye perasaan saiki? Yo saiki sih aku mencoba tegar meskipun ambiar. Seperti itu. Lu bayangke sama Jajal, kerek menangi kerek pirang menit ke bulan, 2-2. Adu penalti kesempatan terakhir kita nendang malah rak gol. Padahal nek gol menang. Ya intinya rak rezeki. Itu aja simpel. Ya, mau kayak lah. Intinya itu, kalau kamu memang sedih, ya bisa mungkin nggak perlu di. Tapi kalau kamu bahagia, gitu, dengan cara tahadus bin. Karena tidak selamanya orang yang kamu ajak curhat itu bisa menjaga rahasia. Momen cewek-cewek ini mbak tak kandani yo, tak curhati yo, rahasia. Ojo omong wong.
Biasanya ngono ya. Si A ke si B. Aman-aman, yakin kunci. Si A lunga. Mbak tak kandhani ya. Biasanya ngono ya. Itu aman ya. Tak kandhani ya Mbak ya. Ya biasanya ya. Mau Mbak kayak Mbak Yu bae. Cerita ngene, tapi sampean ojo cerita wong-wong ya. Iki rahasia. Si B lunga, cek ngomong karo D. Sampai tekan Z sak kampung ngerti kah? Iya. Makanya pinter-pinter pilih teman curhat. Ya. Dan berkeluh kesah paling nikmat adalah berkeluh kesah di atas sajadah. Wes saja men. Plong, nangis-nangis soal ning kono rawo ya. Daripada menangis karo kancamu curhat diguyoni kuasai nangisan ya. Makanya sampean iki nak tanggal kira mulai tanggal 20 ya. Mulai malam Ramadan 20, 21, 2 sampai terakhir. Nek salat Lailatul Qadar walah nangis ya Allah seru-serunan. Aku sih wis mudhun wae nangise mergo kelingan dosane. Ora mergo urung dikirimi karo wong tuane duit entek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waluh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal husnulan wayat harulan arep yen to ngertelakake al faroha ing kebungahan dijami ima kelan sakabehane perkara yartahu kang bungah sapa man lahu duwe sahib min masa disangking pira-pira kebungahane man. Itu tadi memperlihatkan kebahagiaannya. Wal husnulan sedih alama ing atase perkara yana lukang perkara ing mimma kari saking perkara kang jengkelake nyengitake sahib. Nek sedih yo meluno sedih, tapi jangan terlalu Wayat marun arep ento nyimpen sapa man fikol bi ing dalem atine man mislama ing padane perkara. Ya daru kang mertelake sapa man tadi nek sedih disimpen. Seperti kamu memperlihatkan kebahagiaan. Apa berarti memang harus dijaga benar. Oh, jadi umbar-umbar. Karena tadi tidak semuanya orang yang kamu sambati itu tahu dengan sambat. Karena sambat pangkal maksiat. Itu kan sambat, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakun mongko ana apa sotikon. Wong kang ngoncone piyu padi ing dalem. Demeneman. Hale samar-samar wa alaniaten lan hale cara ngedeng terang-terangan wayab dolan arep yen to ngawiti sapa ing man bis salami lan salam indah ikbali ing dalem narikan madhep sapa man la maring sahib. Yang berikutnya adalah apa? Bertemanlah dengan orang yang bisa berteman dengan kamu dalam segala keadaan ini. Kalau kamu dalam sedih, maka harus bisa menyimpan kesedihan kamu. Kalau dalam bahagia ya bisa menjaga seperti tadi. Wa yabdala bento ngawiti sapa man bisalami kelan salam. Kemudian yang berikutnya adab ketika kamu berteman dengan seorang, kalau kamu bertemu dengan teman kamu, mulailah kamu duluan yang dulu salam. Inda ikbali wa ayusa wallahu alam al-fatihah. Wassalamualaikum.